Hydro for Modern Living. Halo rekan Hydro, kali ini saya akan membacakan peraturan perusahaan yang ada di Hydro. Peraturan perusahaan. Pendahuluan. Bahwa untuk mengusahakan agar karyawan mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban pada perusahaan, dianggap perlu untuk menetapkan suatu peraturan perusahaan, sehingga dapat terciptanya dan terpeliharanya keserasian yang lebih menjamin keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan karyawan dengan kemajuan perusahaan. Bab 1. Pengertian istilah. A. Perusahaan adalah Hydro Group yang beralamat Jalan R.M. Marta Dinata, Ruko Mahkota Ancol, Blok B nomor 5, Pademangan, Jakarta Utara. B. Karyawan. Yang dimaksud dengan karyawan dalam peraturan perusahaan ini ialah tiap orang yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu dan atau tidak tertentu dengan menerima upah terdiri dari 1. Karyawan organik, yaitu karyawan yang diterima untuk waktu tidak tertentu atas dasar surat pengangkatan oleh direksi melalui surat keputusan dan digaji menurut peraturan penggajian yang berlaku. Yang kedua, karyawan non-organik atau karyawan kontrak, yaitu karyawan yang diterima bekerja dan mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk waktu tertentu yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. C. Nomor induk karyawan, yaitu nomor identitas karyawan yang diberikan oleh perusahaan sebagai tanda karyawan telah teregistrasi sebagai karyawan Hydro Group. D. Bukan karyawan atau freelance. Yang dimaksud bukan karyawan di perusahaan ini adalah tenaga yang digunakan untuk kurun waktu tertentu atau sejumlah beban tertentu dengan menerima penggantian kehadiran atau komisi atau uang saku yang terdiri dari 1. Magang, yaitu mereka yang belajar bekerja untuk jangka waktu paling lama 3 bulan di lingkungan Hydro Group. 2. Trainee dan manajemen trainee, yaitu mereka yang telah lulus standar penerimaan namun masih harus mengikuti training dalam kurun waktu 3-6 bulan dengan sistem gugur sesuai persyaratan yang ditentukan perusahaan. 3. Tenaga borongan, yaitu tenaga yang diborongkan khusus untuk pekerja atau proyek yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu atau dalam jumlah tertentu. 4. Mitra kerja, yaitu hubungan kerja di antara dua pihak atas dasar kesepakatan atau perjanjian bersama, baik lisan maupun tulisan yang didasarkan pada hukum perdata sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bab 2. Peraturan kerja. Pasal 1. Hari kerja dan jam kerja. 1. Jam kerja ditentukan sebagai berikut. Kantor pusat dan cabang hari Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai dengan jam 4 WIB dengan ketentuan jam istirahat jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang WIB. Hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 4 WIB dengan ketentuan jam istirahat jam 11.30 sampai jam 1 WIB. Hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 WIB. Counter hari Senin sampai dengan Minggu mengikuti jam masuk modern market, demikian juga untuk waktu liburnya. Untuk bagian marketing, untuk masuk kerja dibagi menjadi 2 shift. 1. Shift pagi, mengikuti ketentuan di atas. 2. Shift siang, mulai dari jam 11 sampai jam 7 malam. 3. Sedangkan untuk hari Sabtu tidak ada sistem shift. Pabrik, hari Senin sampai dengan Kamis, jam 7 sampai dengan jam 3 WIB dengan ketentuan jam istirahat jam 12 sampai dengan jam 1 WIB. Hari Jumat,
jam 7 sampai dengan jam 3 WIB dengan ketentuan jam istirahat jam 11.30 sampai jam 1 WIB. Hari Sabtu jam 7 sampai dengan jam 12 WIB tanpa jam istirahat. Tiap karyawan berkewajiban hadir bekerja dan telah mulai bekerja tepat pada waktunya, dan tiap kali tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tiap keterlambatan tanpa alasan yang layak dianggap sebagai tindakan indisipliner. Lihat pada pasal 5 ayat 3E. 2. Tiap karyawan yang hadir bekerja diharuskan mengisi daftar hadir sesuai sistem yang tersedia sebagai bukti yang bersangkutan hadir bekerja. 3. Apabila perusahaan memerlukan, maka karyawan bersedia melakukan pekerjaan lembur dan pelaksanaannya sesuai dengan Kepmenaker Trans nomor 102/Men/6/2004. Pasal 2. Kewajiban karyawan. 1. Karyawan wajib melaksanakan sebaik-baiknya pekerjaan yang menurut sifatnya harus dilaksanakan. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang menurut pimpinan masih termasuk tugas dari karyawan yang ada hubungannya dengan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan untuk kelangsungan perusahaan. Semua hasil pekerjaan ataupun ciptaan karyawan dalam tugasnya dimaksud menjadi milik perusahaan. 2. Karyawan wajib mematuhi segala perintah atau instruksi dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas dari atasannya yang dikuasakan untuk memberi perintah tersebut oleh pimpinan perusahaan. 3. Karyawan wajib memelihara, merawat, dan menyimpan dengan baik semua alat-alat kerja, baik yang disediakan perusahaan untuk pekerjaan karyawan maupun milik perusahaan lainnya yang tersedia di tempat dan ruangan kerja perusahaan. 4. Karyawan tidak dibenarkan membawa alat-alat kerja atau barang milik perusahaan keluar tempat kerja atau halaman perusahaan tanpa izin atasan yang dikuasakan oleh pimpinan perusahaan. 5. Pada waktu karyawan meninggalkan pekerjaan atau pulang, meja kerja harus dirapikan dan semua surat penting dan atau rahasia harus disimpan dalam laci terkunci. 6. Karyawan wajib lembur apabila terdapat pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan. 7. Karyawan wajib membayar ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan inventaris perusahaan. 8. Pemimpin-pemimpin bagian atau unit di dalam organisasi perusahaan adalah pengawas sehubungan dengan jabatannya. 9. Pengawas yang menaruh kepercayaannya atau melimpahkan wewenang kepada bawahannya harus menanggung segala sesuatu yang terjadi akibat dari kelalaian dan kurang pengawasannya. 10. Karyawan tidak dibenarkan mempunyai pertalian darah dengan karyawan lainnya, termasuk pernikahan antara karyawan di dalam satu lingkungan kerja, kecuali dengan izin dari direksi. 11. Karyawan wajib menjaga nama baik perusahaan, penjelasan kepada media massa dan media sosial mengenai perusahaan hanya dibenarkan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 12. Karyawan berkewajiban bersikap jujur, rajin, dan menjaga disiplin kerja yang tinggi. 13. Karyawan berkewajiban menandatangani surat kesepakatan perlindungan haki atau hak kekayaan intelektual dan lain-lain di hadapan notaris. 14. Seluruh karyawan wajib melakukan check-in dan check-out setiap hari kerja, baik karyawan yang masuk pada hari itu maupun yang tidak masuk. 15. Check-in sebelum jam kerja dimulai, sedangkan check-out dilaporkan sebelum berganti hari. Apabila karyawan telat melakukan check-in dan check-out sebanyak 4 kali atau tidak melakukan check-in atau check-out 1 kali saja, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan uang kerajinan. 16. Seluruh karyawan wajib mengikuti seluruh kegiatan perusahaan, misalnya olahraga bulanan, buka bersama, halal bihalal, training, camp, dan lain-lain. 17. Karyawan wajib hafal visi, misi, dan budaya perusahaan dan menerapkannya. Pasal 3. Sistem pengupahan. 1.
komponen upah. Upah yang berlaku adalah sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP yang mana besarannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun jumlah upah yang diterima sudah termasuk tunjangan tetap yang telah dihitung sebelumnya. Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan untuk kenaikan nominal UMP, maka perusahaan akan menghitung kembali jumlah upah dan tunjangan pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Pembayaran upah. A. Waktu pembayaran upah. Bagi karyawan tetap, upah dibayarkan setiap tanggal 1 setelah bekerja 1 bulan. Sedangkan untuk karyawan kontrak, upah dibayarkan tentatif sesuai dengan tanggal masuk karyawan setelah bekerja 1 bulan. Jika tanggal gajian seorang karyawan jatuh pada tanggal merah, maka gaji akan diterima pada hari berikutnya. B. Mekanisme pembayaran upah. Pembayaran upah dengan metode transfer bank. Bab 3. Tata tertib. Pasal 4. Hal izin. 1. Karyawan yang meninggalkan pekerjaan selama jam kerja atau sebelum jam kerja yang sesungguhnya berakhir diharuskan mendapat izin tertulis dari kepala bagiannya, dan yang bersangkutan wajib pula mencatat jam meninggalkan kerja pada daftar hadirnya sesuai dengan sistem yang telah disediakan. 2. Terhadap karyawan yang akan meninggalkan ruangan kerja untuk kepentingan dinas luar, supaya sebelum memberitahukan hal tersebut kepada kepala bagiannya, dengan diberikan perincian dari pekerjaan yang akan dijalankan. 3. Pelanggaran ketentuan hal izin dianggap sebagai pelanggaran tata tertib kerja, dan kepala bagian yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada divisi atau HRD untuk dicatat. 4. Karyawan yang berhalangan masuk kerja karena keperluan mendadak atau mendesak di luar hal-hal seperti dimaksud pada pasal 15 dapat mengajukan permohonan izin tertulis kepada atasannya. Setelah diketahui atasannya akan diperhitungkan dengan hak cuti tahunan atau cuti besar. Pasal 5. Kerjasama antar bagian. 1. Organisasi sudah membedakan dengan jelas batasan wewenang serta tanggung jawab setiap bagian atau unit kerja secara vertikal maupun horizontal. 2. Setiap bagian atau unit wajib membina hubungan kerja yang baik dengan bagian atau unit lainnya dengan saling menghormati wewenang masing-masing bagian atau unit kerja. 3. Setiap masalah yang ada hubungannya dengan bagian unit kerja lain supaya diberitahukan kepada bagian atau unit kerja yang bersangkutan untuk kemudian secara bersama dicarikan pemecahannya. 4. Kepala bagian atau unit kerja memimpin bagian atau unit kerjanya menurut batasan wewenang yang diberikan, sehingga memungkinkan terlaksananya koordinasi kegiatan-kegiatan kerja dengan organisasi. 5. Kepala bagian atau unit kerja wajib tunduk kepada otoritas hierarki atasannya serta otoritas teknis dari manajemen atasannya. 6. Kepala bagian atau unit kerja wajib mengkoordinir setiap unit kerja yang berada di bawahnya, terutama dalam hal ini, hubungan kerja. Yang pertama, internal bagiannya. Yang kedua, antar bagian. Yang ketiga, dengan pihak ketiga. Yang keempat, sesama karyawan. 7. Kepala bagian atau unit kerja membuat suatu batasan tugas dan kewajiban yang akan menjadi tanggung jawab karyawannya. 8. Setiap karyawan wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya semua tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pasal 6. Larangan bagi karyawan. Karyawan dilarang keras melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Kesalahan dengan klasifikasi 1 atau berat. A. Pencurian, penggelapan, pemalsuan, penipuan, dan atau kejahatan-kejahatan lainnya yang mengakibatkan kerugian atau bahaya terhadap harta milik perusahaan, milik atasan, milik teman sekerja, atau milik relasi perusahaan sehingga menghilangkan kepercayaan terhadap karyawan yang bersangkutan. B. Penganiayaan, penghinaan secara kasar,
memfitnah atau melakukan ancaman secara fisik atau mental yang membahayakan dan atau menyerang pimpinan, anggota keluarga pimpinan, dan atau teman sekerja lainnya. C. Memikat, membujuk dan mencoba membujuk pimpinan, anggota keluarga pimpinan, dan atau teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, peraturan pemerintah yang berlaku, kesusilaan, atau tindakan yang membahayakan harta milik perusahaan. D. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohan menyebabkan milik perusahaan menjadi terancam. E. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan. F. Memberikan keterangan palsu atau memalsukan data kepegawaian surat berakhirnya hubungan kerja yang lalu yang diberikan pada waktu melamar pekerjaan. G. Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan di tempat kerja dan di tempat-tempat yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. H. Terbukti membawa, mengedarkan, mempergunakan narkotika atau obat-obat terlarang sejenis lainnya atau menyalahgunakan obat-obat terlarang oleh peraturan pemerintah di tempat kerja dan di tempat-tempat yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. I. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja. J. Menggunakan kedudukan yang diperolehnya dalam jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi maupun pihak ketiga dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. K. Mengadakan atau menghadiri pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat, mengedar atau menempelkan poster, plakat, pamflet, surat edaran tanpa persetujuan direksi yang sifatnya menghasut dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. L. Tanpa wewenang yang sah, membawa ke lingkungan perusahaan senjata api, petasan, atau bahan peledak lainnya, senjata tajam, atau alat untuk perkelahian lainnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas pekerjaan atau jabatannya ke lingkungan perusahaan. M. Menerima atau memberikan tip dari konsumen, supplier, kolega, perusahaan dalam bentuk apapun. N. Mengerjakan bisnis pribadi pada saat jam kerja. O. Membuat status atau mengomentari status orang lain di media sosial yang berdampak negatif kepada image perusahaan dan orang-orang yang terkait dalam perusahaan. P. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang dapat dikenakan peringatan terakhir. 2. Kesalahan dengan klasifikasi 2 atau sedang. A. Menyalahgunakan atau membuang-buang waktu, bermalas-malasan, tidur-tiduran, atau kedapatan tidur pada jam-jam kerja di tempat atau ruangan kerja. B. Karena kelalaiannya dalam bekerja sehingga perusahaan mengalami kerugian. C. Atasan dengan sengaja tidak melaporkan atau tidak memberi sanksi atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan bawahannya. D. Merokok di tempat-tempat yang secara resmi dilarang oleh perusahaan. E. Membuat keonaran dan atau mabuk di tempat kerja. F. Mengucapkan kata-kata cacian, tidak senonoh, menghina, mengeluarkan kata-kata ancaman terhadap teman sejawat dan atau atasan serta pimpinan perusahaan, atau kata-kata yang menunjukkan sikap permusuhan atau anti terhadap perusahaan, baik diucapkan secara langsung ataupun melalui media sosial. G. Membawa alat-alat atau barang-barang milik perusahaan keluar tempat kerja atau halaman perusahaan tanpa izin atasan yang dikuasakan pimpinan perusahaan. H. Malas yang berlebih-lebihan atau sangat sering mangkir dan atau hal-hal lain yang merugikan perusahaan. I. Tanpa izin memasuki ruangan yang bukan haknya. J. Menolak 3 kali melaksanakan tugas yang wajar yang ditetapkan oleh atau untuk perusahaan walaupun telah diperingati. K. Hasil kerja yang selalu tidak memuaskan walaupun telah diberikan kesempatan yang wajar dengan berjenis-jenis pekerjaan ataupun tempat-tempat berlainan. L. Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. M. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang dapat dikenakan peringatan terakhir. 3. Kesalahan dengan klasifikasi 3 atau ringan.
A. Tidak melakukan check-in dan check-out serta tugas lain yang ditugaskan oleh perusahaan, misalnya laporan harian lewat telegram. B. Mangkir karena menolak perintah penundaan cuti. C. Berpakaian selalu tidak rapi dan tidak sopan dan atau memakai sandal di kantor, counter, atau tempat konsumen. D. Melanggar kedisiplinan kerja, umumnya termasuk datang terlambat dan atau pulang sebelum habis jam kerja yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam 1 bulan, dan hal ini berulang-ulang terjadi dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut dan atau meninggalkan pekerjaan tanpa seizin atasannya, dan sebagainya. Pasal 7. Sanksi terhadap karyawan yang berbuat kesalahan. 1. Sanksi terhadap kesalahan klasifikasi 1. A. Terhadap karyawan yang terbukti melakukan kesalahan yang termasuk dalam klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan untuk menunggu sementara waktu dapat dibebas tugaskan atau skorsing atau SP3 sambil menunggu penyelesaian selanjutnya dalam rangka pemberhentian menurut peraturan pemerintah yang berlaku. B. Selama dalam status skorsing tersebut, upah dan hak-hak yang biasa diterima karyawan setiap bulan tidak dibayarkan oleh perusahaan. 2. Sanksi terhadap kesalahan klasifikasi 2. A. Terhadap karyawan yang terbukti melakukan kesalahan yang termasuk dalam klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2, kepadanya akan diberikan surat peringatan kedua atau SP2. B. Apabila dalam masa berlakunya surat peringatan kedua atau SP2 tersebut, karyawan terbukti masih melakukan kesalahan, kepadanya akan dikenakan sanksi seperti termuat pada ayat 1 pasal ini. 3. Sanksi terhadap kesalahan klasifikasi 3. A. Terhadap karyawan yang terbukti melakukan kesalahan yang termasuk dalam klasifikasi 3, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, kepadanya akan diberikan surat peringatan 1. B. Apabila dalam masa berlakunya surat peringatan tersebut, karyawan terbukti masih melakukan kesalahan, kepadanya akan dikenakan sanksi yang lebih berat, sesuai dengan klasifikasi kesalahan yang dilanggar. Pasal 8. Prosedur peringatan tertulis. Prosedur peringatan tertulis adalah sebagai berikut. Surat peringatan 1. Pejabat yang mengeluarkan atasan yang bersangkutan. Jangka waktu penghapusan SP 3 bulan. Keterangan harus diketahui HRD. SP2. Pejabat yang mengeluarkan atasan yang bersangkutan, jangka waktu penghapusan SP 3 bulan, keterangan harus diketahui HRD. SP3. Pejabat yang mengeluarkan atasan yang bersangkutan, jangka waktu penghapusan SP 3 bulan, keterangan harus diketahui HRD. PHK. Pejabat yang mengeluarkan pimpinan atau HRD manajer, keterangan harus diketahui HRD. Pasal 9. Jangka waktu peringatan. 1. Suatu surat peringatan dianggap batal dengan sendirinya setelah jangka waktu masa berlakunya berakhir. Namun demikian, sesuatu peringatan yang telah diberikan akan mempengaruhi kondite kerja karyawan yang bersangkutan. 2. Apabila dalam masa berlakunya surat peringatan tersebut karyawan berbuat pelanggaran lagi yang setaraf, kepadanya dikenakan tingkat peringatan berikutnya. 3. Karyawan yang dalam masa berlakunya peringatan 3 ternyata masih juga melakukan pelanggaran, maka kepadanya akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10. Sanksi administratif. Sanksi atas suatu pelanggaran atau kesalahan dapat pula berupa sanksi administratif atau pelepasan jabatan, penurunan pangkat, dan atau sanksi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 11. Kesepakatan bagi karyawan untuk membela diri. 1. Sebelum tindakan-tindakan diambil oleh pimpinan, maka pimpinan akan memberitahukan terlebih dahulu kepada karyawan yang bersangkutan tentang kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepadanya, dan karyawan mendapat kesempatan untuk membela diri. 2. Jika pimpinan setelah karyawan yang bersangkutan mengemukakan pembelaan berpendapat bahwa kesalahan-kesalahan yang diperbuat karyawan tetap perlu diambil tindakan, maka pimpinan segera memberitahukannya kepada karyawan yang bersangkutan secara tertulis. 3. Demikian pula apabila pembelaan karyawan yang bersangkutan dapat diterima, karyawan tersebut dapat dibebaskan dari semua tuduhan dan dipekerjakan atau direhabilitir kembali dengan menerima hak-hak yang dibekukan. Bab 4. Pembebasan dari kewajiban untuk bekerja. Pasal 12. Cuti tahunan.
1. Seorang karyawan yang aktif bekerja selama 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan dalam tahun berikutnya, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu 12 hari kerja tanpa mengurangi penerimaan yang bersifat tetap. 2. Cuti tahunan tersebut harus diminta dan dijalankan oleh karyawan dalam tahun berikutnya, dengan tidak melampaui 12 bulan setelah lahirnya hak cutinya. 3. Apabila dianggap perlu karena ada kesibukan kerja, pimpinan dapat menunda permohonan cuti dari karyawan, tetapi tidak melebihi waktu 12 bulan sejak lahirnya hak cuti. 4. Surat permohonan cuti untuk karyawan atau izin dengan keperluan mendesak bagi tren diajukan kepada direktur dengan persetujuan kepala bagian yang bersangkutan minimal 14 hari sebelum cuti dijalankan. 5. Cuti dapat dijalankan secara bertahap. Hanya saja dalam pelaksanaannya harus ada tahapan maksimal 6 hari kerja berturut-turut. 6. Apabila seorang karyawan telah berhak atas cuti tahunan atau besar, diberhentikan oleh perusahaan atau berhenti atas kemauan sendiri, ia berhak mendapatkan penggantian berupa uang atas cuti yang belum dijalankan secara proporsional. 7. Setiap karyawan yang tanpa izin sebelumnya dari pimpinan perusahaan memperpanjang waktu cutinya akan dianggap mangkir, kecuali karyawan tersebut dapat memberikan alasan-alasan yang dapat diterima pimpinan perusahaan. Pasal 13. Cuti besar. 1. Cuti besar diberikan kepada karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Karyawan yang aktif bekerja 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar pertama. B. Cuti besar kedua disyaratkan masa kerja 4 tahun secara berturut-turut. C. Untuk cuti ketiga dan selanjutnya diisyaratkan masa kerja 3 tahun secara terus-menerus. D. Lamanya waktu cuti besar adalah 30 hari kerja. E. Ketentuan cuti besar ini hanya berlaku bagi karyawan organik dan karyawan purna pensiun diperpanjang. Dihitung sejak tanggal karyawan mendapat NIK, berlaku bagi karyawan yang belum mendapatkan cuti besar. 2. Karyawan berhak atas cuti besar kehilangan haknya atas cuti tahunannya untuk tahun takwim yang sama. 3. Apabila dianggap perlu karena adanya kesibukan kerja, pimpinan dapat menunda permohonan cuti dari karyawan tetapi tidak melampaui waktu 12 bulan sejak lahirnya hak cuti besar. 4. Ketentuan pasal 11 ayat 7 berlaku pula bagi cuti besar. Pasal 14. Izin meninggalkan tugas pekerjaan untuk kepentingan menunaikan ibadah haji. 1. Karyawan organik dapat diizinkan meninggalkan pekerjaan untuk kepentingan ibadah haji atau ibadah lain menurut agamanya. 2. Karyawan yang akan menunaikan ibadah haji, selain mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada direksi, juga melampirkan surat keterangan bukti pendaftaran sebagai calon jemaah haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama atau pihak yang berwenang. 3. Izin bepergian menunaikan ibadah haji diberikan selama 1,5 bulan atau sesuai dengan keputusan pemerintah atau Departemen Agama. 4. Bagi karyawan yang akan menunaikan ibadah haji tersebut, diberi kesempatan untuk menjalankan cuti tahunan atau cuti besarnya walaupun jatuh tempo cuti tersebut belum tiba. 5. Kepada karyawan yang akan menunaikan ibadah haji, dapat disetujui dibayarkan gajinya lebih dahulu untuk 1 bulan di muka. Pasal 15. Cuti dalam hal-hal penting. 1. Kepada setiap karyawan yang dapat pula diberikan cuti dalam hal-hal penting yang tidak termasuk pengertian cuti tahunan dengan menerima gaji yang bersifat tetap dan diatur sebagai berikut. A. 3 hari kerja pada waktu pernikahannya. B. 2 hari kerja pada waktu pernikahan anaknya. C. 2 hari kerja pada waktu khitanan anaknya. D. 2 hari kerja pada waktu pembaptisan anaknya. E. 2 hari kerja pada waktu istri melahirkan. F. 2 hari kerja berhubung istri atau suami atau anak atau menantu karyawan meninggal dunia. G. 2 hari berhubungan orang tua sah atau mertua karyawan meninggal dunia. H. 1 hari kerja karena anggota dalam satu keluarga meninggal dunia. 2. Karyawan akan dianggap mangkir kecuali telah memperoleh izin dari atasannya untuk diperhitungkan dengan hak cuti tahunan atau besar jika A. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, seperti telah disahkan pada ayat 1 di atas. B. Memperpanjang cuti tanpa pemberitahuan. C. Tetap menjalankan cuti walaupun telah ditunda oleh atasannya. Pasal 16. Cuti karena sakit. 1.
Apabila karyawan tidak masuk dengan alasan sakit lebih dari 1 hari yang tidak dibuktikan dengan keterangan dokter, maka hari-hari tersebut dianggap sebagai hari mangkir. 2. Jika karyawan sakit harus menggunakan surat dokter, jika tidak ada surat dokter, harus mengirimkan foto atau video call. 3. Bagi karyawan yang bisa memberikan surat dokter, maka tidak akan dilakukan pemotongan gaji. 4. Izin cuti bagi karyawan organik dan karyawan non-organik yang sakit panjang diberikan oleh manajer HRD atas permohonan yang bersangkutan dengan melampiri keterangan dokter perusahaan atau dokter lain yang ditunjuk oleh perusahaan. 5. Yang dimaksud dengan cuti akhir panjang adalah istirahat sakit berturut-turut dengan jumlah hari lebih dari 30 hari termasuk hari besar. 6. Apabila karyawan sakit dalam jangka waktu lama dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit, maka upahnya dibayar sesuai ketentuan sebagai berikut. Selama waktu 4 bulan pertama dibayar 100%. Selama waktu 4 bulan kedua dibayar 75%. Selama waktu 4 bulan ketiga dibayar 50%. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25%. Apabila setelah lewat 12 bulan ternyata karyawan bersangkutan belum mampu untuk bekerja kembali, maka perusahaan dapat melakukan PHK dengan memberikan upah yang sesuai undang-undang yang berlaku tentang ketenagakerjaan. Pasal 17. Cuti khusus bagi karyawan wanita. 1. Cuti melahirkan. A. Cuti melahirkan adalah selama 3 bulan disesuaikan menurut peraturan pemerintah yang berlaku. Ini bisa diambil sesuai dengan kebutuhan. Permohonan cuti harus diajukan selambat-lambatnya 10 hari sebelumnya, disertai dengan surat keterangan dokter atau bidan yang memeriksa. B. Bila karyawati mengalami keguguran, maka selama keguguran atas bukti surat keterangan dokter atau bidan yang menolongnya, karyawati termaksud diberikan cuti terhitung mulai hari tanggal keguguran selama 1,5 bulan. 2. Cuti khusus bagi wanita tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak mengurangi penerimaan yang bersifat tetap maupun hak cuti tahunan atau besar. Pasal 18. Waktu menyusui. Bagi karyawan wanita yang sedang dalam masa menyusui, perusahaan menyediakan waktu untuk menyusui pada jam istirahat jika hal tersebut diperlukan. Pasal 19. Hal mangkir. 1. Pada hari-hari karyawan tidak masuk kerja di mana ia dianggap mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selain yang telah disahkan pada pasal 15, akan dikenakan pemotongan yang besar kecilnya, pemotongan diatur kemudian. 2. Dalam hal karyawan mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil perusahaan 2 kali secara patut dan tertulis, tetapi karyawan tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, maka perusahaan dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Bab 5. Prosedur penerimaan karyawan baru. Pasal 20. Penerimaan karyawan baru. 1. Penerimaan karyawan baru disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi kerja yang ada dan hal tersebut dilakukan seizin direksi terlebih dahulu. 2. Seseorang dapat mengajukan lamaran kerja secara tertulis dengan melampirkan riwayat hidup serta ijazah pendidikan yang dimilikinya dilengkapi dengan surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan pihak yang berwajib apabila diminta oleh perusahaan. 3. Apabila ada formasi kerja, maka hal ini diusahakan dengan mencari tenaga dari dalam organisasi sendiri dan jika tidak memungkinkan dicari dari pelamar yang ada yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan yang dimaksud. 4. Terhadap pelamar tersebut kemudian diseleksi dengan memberikan tes yang sesuai dengan jabatan yang akan diberikan kepadanya. 5. Jika perusahaan membutuhkan catatan medis, maka karyawan yang bersangkutan wajib melakukan medical check-up. 6. Setelah melalui seleksi tersebut di atas dan pelamar tersebut dianggap telah memenuhi syarat yang diminta, yang bersangkutan kemudian diangkat sebagai karyawan dengan masa percobaan paling sedikit 3 bulan. Selama masa percobaan, kepada karyawan diberikan kedudukan yang sesuai dengan ketentuan penggajian yang berlaku atau langsung menjadi karyawan kontrak. 7. Apabila calon karyawan telah menjalani masa percobaan dengan baik, maka perusahaan mengangkatnya menjadi karyawan tetap atau karyawan organik atau karyawan kontrak. 8. Penerimaan karyawan borongan tidak melalui masa percobaan. Bab 6. Masa kerja. Pasal 21. Perhitungan masa kerja. 1. Masa kerja dihitung sejak tanggal diterima di perusahaan. 2. Karyawan akan mendapatkan NIK dan surat keputusan pengangkatan. 3. Khusus untuk perhitungan dana pensiun, masa kerja dihitung sejak saat menjadi karyawan organik dan mendapatkan NIK, dengan memperhatikan ketentuan lain dari syarat-syarat kepesertaan dana pensiun. 4.
Di dalam masa kerja ini juga tercakup masa kerja pada perusahaan-perusahaan pendiri yang diakui sebelumnya berdiri perusahaan, serta masa kerja selama diperbantukan pada anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan lainnya sesuai dengan surat mutasi perusahaan. Bab 7. Pemutusan hubungan kerja. Pasal 22 Prosedur pemutusan hubungan kerja. Perusahaan sesuai peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan. 1. Yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada bab 3 pasal 6 ayat 1. 2. Putusnya hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan dapat pula disebabkan oleh hal-hal A. Yang selama masa percobaan dianggap tidak cakap sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan yang diminta. B. Meninggalnya karyawan. C. Berakhirnya masa kontrak kerja. D. Pemberhentian umum. E. Berhenti karena usia pensiun 56 tahun. F. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melanggar hukum pidana. G. Sakit berkepanjangan dan tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan, sesuai pasal 15 ayat 4. H. Alasan mendesak. Pemutusan hubungan kerja dapat dilaksanakan karena alasan-alasan yang mendesak seperti adanya kebijakan pemerintah, force majeure, dan atau alasan-alasan lain yang mengakibatkan perusahaan terpaksa mengadakan pengurangan karyawan, maka karyawan tersebut dapat diputuskan hubungan kerjanya sesuai undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Pasal 23. Pemutusan hubungan kerja oleh karyawan. 1. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan atas dasar permintaan karyawan dengan syarat hal tersebut diberitahukan secara tertulis 1 bulan sebelumnya. Karyawan berhak atas uang pengganti hak dan uang pisah. 2. Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk mendidik karyawan pengganti. Apabila hal ini tidak dilakukan dan bersangkutan meninggalkan perusahaan kurang dari 90 hari setelah permohonan pengunduran diri, maka perusahaan tidak akan memberikan rekomendasi. 3. Apabila karyawan kontrak mengakhiri hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir, maka kepada yang bersangkutan dikenakan penalti sebesar sisa gaji dari masa kontrak dan mengembalikan biaya pendidikan. Pasal 24. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti rugi lainnya. 1. Kepada karyawan yang putus hubungan kerjanya karena pensiun dan memperoleh manfaat pensiun, maka karyawan tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti rugi, seperti yang telah diatur dalam undang-undang, dengan ketentuan manfaat pensiun tersebut tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Karyawan dalam mengundurkan diri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 di atas, dan telah mempunyai masa kerja 3 tahun berturut-turut atau lebih, diberikan uang penggantian hak dan uang pisah diatur di pasal 32. Ketentuan ini tidak berlaku bagi karyawan yang menjalani pensiun atau pensiun muda. 3. Dalam hal terjadi pemutusan kerja, maka terhadap karyawan yang memenuhi syarat dan yang berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian akan diberikan dengan pedoman undang-undang yang berlaku, kecuali karyawan yang di-PHK karena tindak pidana tidak mendapatkan pesangon dan bagi sales yang tidak mencapai target. 4. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian diberikan dari perusahaan kepada penerima maksimal 1 tahun dari masa perhitungan. 5. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas paling sedikit sebagai berikut. Masa kerja kurang dari 1 tahun, uang pesangon 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, uang pesangon 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, uang pesangon 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, uang pesangon 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, uang pesangon 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, uang pesangon 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, uang pesangon 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, uang pesangon 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih, uang pesangon 9 bulan upah. 6. Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas ditetapkan sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, uang penghargaan 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, uang penghargaan 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, uang penghargaan 5 bulan upah.
Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, uang penghargaan 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, uang penghargaan 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, uang penghargaan 8 bulan upah. Masa kerja 24 tahun atau lebih, uang penghargaan 10 bulan upah. 7. Uang penggantian hak yang dimaksud pada ayat 1 di atas meliputi cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang, hal-hal lain diatur di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Bab 8. Sistem penggajian bagi karyawan organik. Dasar sistem penggajian menitik beratkan penerimaan seorang karyawan menurut prestasi kerja dan tanggung jawabnya. Pasal 25. Status karyawan dan penerimaannya. 1. Hanya karyawan yang aktif bekerja yang berhak atas penerimaan gaji dan penerimaan tambahan. 2. Ketentuan adanya masa percobaan tidak berlaku bagi karyawan non-organik dengan perjanjian kerja untuk masa tertentu. 3. Apabila karyawan sudah melewati masa percobaan atau masa kontrak tetapi perusahaan belum memberikan keputusan apapun, maka status karyawan tersebut otomatis dianggap tidak sebagai karyawan lagi meskipun perusahaan tetap memberikan pekerjaan dan gaji. Pasal 26. Kenaikan gaji dan pangkat. 1. Setiap perubahan naik maupun turunnya tingkat golongan dan atau tingkat jabatan karyawan organik maupun pengangkatan non-organik menjadi karyawan organik dan kenaikan gaji berdasarkan hasil prestasi kerja dan atau bertambahnya tanggung jawab pekerjaan serta kemampuan perusahaan diatur dalam peraturan sendiri. Pasal 27. Lembur. 1. Yang dimaksud kerja lembur adalah penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang tertunda dan atau mendesak yang dilakukan melebihi jam kerja normal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 2. Lembur hanya berlaku atas perintah perusahaan bagi karyawan produksi. 3. Kerja lembur dianggap sah apabila didasarkan atas surat perintah kerja lembur yang dibuat dan dilaporkan oleh atasan yang bersangkutan. 4. Perhitungan upah kerja lembur sesuai dengan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep/102-Men/6/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. 5. Tanpa suatu alasan yang sah yang dapat diterima dan dibenarkan oleh pimpinan, karyawan tidak dapat menolak kerja lembur, terutama apabila perusahaan menghadapi hal-hal sebagai berikut. A. Force majeure atau keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, kerusakan peralatan kerja, dan sebagainya. B. Bertumpuknya pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan pada saat itu mendatangkan bahaya terhadap perusahaan atau orang. C. Dalam hal adanya suatu pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan akan merugikan serta mengganggu kelancaran produksi dan atau jalannya perusahaan. D. Dalam hal adanya suatu kerja regu secara bergilir dan petugas regu berikutnya berhalangan untuk bekerja. E. Apabila pekerjaan itu menyangkut kepentingan nasional atau pemerintah setempat, atau pemilu dan sebagainya. 6. Atasan yang bersangkutan perlu mengawasi pelaksanaan kerja lembur di unit kerjanya. 7. Yang berhak atas upah lembur hanya karyawan di bawah tingkat koordinator. Pasal 28. Jaminan sosial dan pemeliharaan kesehatan. Karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan akan diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bab 9. Jaminan sosial lainnya. Pasal 29. Santunan kematian. 1. Bagi karyawan yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas dan bukan akibat kecelakaan kerja, kepada ahli warisnya akan diberikan upah yang bersifat tetap dari bulanan yang sedang berjalan dan hanya sesuai pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Jika istri atau suami yang sah dari karyawan meninggal dunia, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sebesar 60% dari gaji. 3. Jika salah satu anak karyawan meninggal di bawah umur 21 tahun, belum menikah dan belum bekerja meninggal, kepada karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sebesar 40% dari gaji. 4. Ketentuan bab ini berlaku juga bagi karyawan non-organik. Pasal 30. Dana pensiun. Ketentuan dan persyaratan dana pensiun diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Hydro Group atau peraturan pemerintah yang berlaku dengan tidak lebih rendah dari perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, dan usia pensiun terhadap karyawan perusahaan adalah dengan usia 56 tahun dapat dikategorikan usia pensiun. Pasal 31. Tunjangan hari raya.
1. Dengan ketetapan direksi, maka sehubungan dengan hari raya, kepada karyawan diberikan tunjangan hari raya atau THR sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang berlaku Permen nomor 6 tahun 2016. 2. Untuk karyawan non-organik disamakan perhitungannya dengan karyawan organik. Pasal 32. Uang pisah. 1. Apabila karyawan mangkir sedikitnya 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis atau resmi dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 kali secara tertulis tetapi karyawan tidak dapat diberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, maka karyawan tersebut dapat diberhentikan karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan diproses sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku dan berhak mendapat uang pisah sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun sampai dengan 6 tahun 1 bulan upah. Masa kerja 6 tahun sampai dengan 9 tahun 2 bulan upah. Masa kerja 9 tahun sampai dengan 12 tahun 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun sampai dengan 15 tahun 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun 6 bulan upah. 2. Apabila karyawan melakukan kesalahan berat mendapat uang pisah sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut. Masa kerja 5 tahun sampai dengan 10 tahun 1 bulan upah. Masa kerja 10 tahun sampai dengan 15 tahun 2 bulan upah. Masa kerja 15 tahun sampai dengan 20 tahun 3 bulan upah. Masa kerja 20 tahun 4 bulan upah. 3. Apabila karyawan mengundurkan diri secara baik-baik dan telah disetujui oleh pihak perusahaan, maka karyawan berhak mendapat uang pisah sesuai dengan pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun sampai dengan 6 tahun 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun sampai dengan 9 tahun 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun sampai dengan 12 tahun 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun sampai dengan 15 tahun 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun lebih 6 bulan upah. 4. Jika seorang karyawan ditahan pihak berwajib bukan karena pengaduan perusahaan, maka karyawan tersebut tidak mendapat upah. Namun keluarga yang ditinggalkan diberi bantuan oleh perusahaan sebagai berikut. Untuk 1 orang tanggungan 25% dari gaji yang diterima per bulan. Untuk 2 orang tanggungan 35% dari gaji yang diterima per bulan. Untuk 3 orang tanggungan 45% dari gaji yang diterima per bulan. Untuk 4 orang tanggungan 50% dari gaji yang diterima per bulan. Untuk jangka waktu selama 6 bulan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bab 10. Penugasan karyawan hubungan kerja. Pasal 33 Pengangkatan karyawan. 1. Karyawan dapat diangkat menjadi karyawan kontrak atau karyawan tetap dengan atau tanpa melalui masa percobaan sesuai dengan surat keputusan pengangkatan yang ditandatangani pimpinan perusahaan. 2. Karyawan yang diangkat akan ditempatkan pada jabatan atau pekerjaan berdasarkan persyaratan jabatan serta kemampuan yang dimilikinya dan kebutuhan perusahaan. 3. Dengan diangkatnya karyawan tersebut menjadi karyawan tetap, maka yang bersangkutan dapat memperoleh secara penuh hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perusahaan. Pasal 34. Karyawan tidak tetap. 1. Sesuai dengan kebutuhan, perusahaan dapat menerima karyawan tidak tetap dengan perjanjian kerja waktu tertentu dengan berpedoman pada undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Ketentuan atau syarat secara khusus dapat diatur dalam perjanjian kerja dan berpedoman pada undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. 3. Perusahaan berhak melakukan pengecualian dalam dan untuk hal-hal tertentu bagi karyawan tidak tetap yang dituangkan dalam perjanjian kerjanya. Pasal 35. Evaluasi penilaian kinerja. 1. Evaluasi kinerja karyawan yaitu evaluasi terhadap kinerja karyawan dalam jangka waktu tertentu dan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 3 bulan sekali. 2. Penilaian kinerja yaitu penilaian terhadap hasil prestasi kerja karyawan dalam jangka waktu tertentu dan dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Pasal 36. Karyawan kerja rangkap. 1. Dalam lingkup grup. A. Seorang karyawan yang karena jabatannya dan kemampuannya dimungkinkan diberi jabatan rangkap oleh atasannya. B. Jabatan rangkap ini tidak mengakibatkan pembayaran gaji rangkap lebih dari 1 sumber. 2. Di luar lingkup grup. Karyawan tidak dibenarkan mempunyai pekerjaan lain dan atau tercatat sebagai karyawan di perusahaan lain di luar grup tanpa seizin direksi. Pasal 37. Pemindahan karyawan atau mutasi. 1. Perusahaan dapat memindahkan seorang karyawan ke kantor pusat atau cabang atau anak perusahaan yang memerlukan atau dari satu bagian ke bagian yang lain sesuai dengan kebutuhan. 2.
pemindahan karyawan dari suatu kantor cabang ke kantor pusat atau ke kantor cabang lain, demikian pula dari suatu bagian ke bagian lain pada kantor pusat, sepenuhnya wewenang direksi dituangkan dalam surat keputusan direksi. Pemindahan ke perusahaan di lingkup Hydro Group atas dasar kesepakatan antar perusahaan dan sepengetahuan karyawan yang bersangkutan. 3. Dalam hal kepindahan karyawan dalam lingkungan Hydro Group, masa kerja pada perusahaan semula berlaku pula sebagai masa kerja pada perusahaan baru. 4. Karyawan yang menolak keputusan pindah tanpa suatu alasan yang layak dan telah diberikan surat peringatan terakhir dapat diberhentikan melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan kompensasi sesuai undang-undang tentang tenaga kerjaan yang berlaku. Pasal 38. Karyawan yang diperbantukan. 1. Perusahaan menurut kebutuhan dapat memperbantukan seseorang karyawan ke kantor pusat atau perusahaan dalam lingkup Hydro Group dengan kesepakatan karyawan yang bersangkutan. 2. Selama status diperbantukan, karyawan yang bersangkutan tetap terdaftar sebagai karyawan kantor atau perusahaan asal dan masa kerja di tempat tersebut. 3. Selama diperbantukan, gaji tetap dibayarkan oleh kantor asal, tetapi dibebankan pada kantor di mana ia diperbantukan. Pasal 39. Promosi. 1. Perusahaan akan memberikan kesempatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan lebih tinggi berdasarkan kepada A. Kebutuhan organisasi, B. Kompetensi karyawan, C. Penilaian kinerja, D. Syarat administrasi. 2. Ketentuan tentang promosi diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pasal 40. Demosi. 1. Perusahaan dapat mengambil tindakan berupa pencabutan atau penurunan pangkat dan atau jabatan dari karyawan yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib kerja, aturan kedisiplinan, tidak memenuhi standar kerja, atau tidak berprestasi. 2. Bagi karyawan yang dikenakan demosi, tunjangan atau fasilitas akan disesuaikan dengan pangkat dan atau jabatan barunya. 3. Ketentuan tentang demosi diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kebijakan perusahaan. 4. Bagi karyawan yang menolak demosi dianggap mengundurkan diri. Bab 11, Pasal 41, Penyelesaian keluh kesah. 1. Sudah menjadi kehendak perusahaan dan karyawan yang menyadari betapa pentingnya arti komunikasi dan kerjasama dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis di antara kedua belah pihak. Maka setiap permasalahan atau keluh kesah yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dengan sesegera mungkin. 2. Untuk itu, hendaknya karyawan segera menyampaikan masalah yang dihadapinya dengan atasannya, baik secara lisan maupun tulisan. 3. Jika dengan atasan belum selesai, karyawan dapat menyampaikannya secara tertulis kepada atasan yang lebih tinggi dan seterusnya ke pimpinan perusahaan, dan apabila tidak ada penyelesaian, maka akan dicatatkan atau dimintakan bantuan ke suku dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan energi setempat. Bab 12. Penutup. Pasal 42. Interpretasi dan amandemen. 1. Perusahaan berhak untuk menafsirkan semua ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam pasal-pasal maupun ayat-ayat dari peraturan perusahaan ini sesuai dengan makna, arti, dan maksud tujuannya dalam pembinaan hubungan industrial Pancasila. 2. Peraturan pelaksanaan yang sekiranya diperlukan sehubungan dengan peraturan perusahaan ini akan ditetapkan dengan surat keputusan direksi. Pasal 43. Penutup. 1. Naskah peraturan perusahaan ini dibagikan kepada setiap karyawan Hydro Group, dengan demikian setiap karyawan dianggap telah mengetahuinya. 2. Peraturan perusahaan ini berlaku selama 2 tahun sejak disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, Provinsi DKI Jakarta. 3. Dengan ditetapkan peraturan perusahaan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 4. Apabila ada isi peraturan perusahaan ini yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka batal demi hukum. Undang-undang yang diberlakukan adalah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021. Demikian peraturan perusahaan dari Hydro Group.